Halo selonjoran klub, welcome back. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Ready or Not yang rilis di tahun 2019. Gimana lur ceritanya, kita langsung aja ya sob. Jadi, tenangkan pikiran kalian sejenak dan selamat menonton. Di sebuah rumah mewah, Alex dibawa berlari oleh kakak iparnya yaitu Daniel. Si adik lalu disembunyikan sementara Daniel didatangi paman yang tertembak anak panah. Bukannya dibantu, Daniel malah berteriak hingga anggota keluarga datang dan langsung menembak sang paman. Pria malang itu dibawa keluar dan dipujilah Daniel akan aksinya itu. Daniel, I'm so... 30 tahun kemudian, Alex yang sudah mapan hendak menikah dengan kekasihnya yang bernama Grace. Alex terang-terangan bercerita bahwa keluarganya adalah keluarga yang jahat, tapi itu tak merubah keyakinan hati Grace. Grace pun juga ditanyai Daniel untuk merubah keputusan, tapi Grace yakin akan cinta sejatinya. Dynasty Empire? Pernikahan itu berlangsung indah. Hanya keluarga dekat yang hadir dalam acara resepsi di rumah itu. Masuklah Grace dan Alex ke kamar saat malam. Mereka lalu dikejutkan oleh Bibi yang meminta mereka bersiap ke acara selanjutnya. Dijelaskan oleh Alex bahwa keluarganya punya tradisi untuk bermain game tiap kali kedatangan anggota baru. Grace tampak optimis sedangkan Alex agak pesimis. Why exactly? That's it? Then you are officially... Dipersilakanlah Grace masuk ke ruang permainan bersama keluarga barunya. Pak mertua kemudian menceritakan sejarah tradisi sakral itu. Dahulu, kakek buyut diberi sebuah kotak oleh seseorang yang membuatnya kaya raya. Ia cukup berpartisipasi dalam game yang tertulis dari dalam kotak. Syaratnya, game harus dimenangkan sebelum fajar tiba. into the box. You see, originally, great-grandfather was after discovering a mutual passion. Grace kemudian mendapat game petak umpet yang disusul kekagetan seluruh keluarga. That's hide and seek? Are we really gonna play that? Yeah. Grace dipersilahkan Pak mertua untuk bersembunyi di mana saja sebelum hitungan 100. Saat itu Alex berbisik pada Grace untuk bertemu di kamar. So Mr. Dimulailah game yang tampak asik bagi Grace. Ia bersembunyi dengan gaun nikahnya di dalam lift makanan. Tanpa diketahui Grace, keluarga besar bersiap dengan senjata-senjata yang belum diketahui tujuannya. Ready or not, here I come. Setelah bersembunyi cukup lama, Grace lalu keluar hingga bertemu Alex yang segera menyembunyikannya ke kamar. Tak lama kemudian si tante memasuki kamar, namun dia justru tertembak karena disangka adalah Grace. George? Keluarga yang panik lalu menggotong mayat tante. Sementara Grace yang ketakutan segera dilarikan Alex ke lorong rahasia. You pulled the one bad card. Alex menjelaskan bahwa Grace harus bertahan hidup hingga fajar agar menang. Tapi sang istri masih syok akan kebenaran game ini. Grace lalu diarahkan untuk berjalan keluar dari lorong, sementara Alex akan membuka kunci elektrik pintu rumah. Setelah merobek gaunnya untuk bergerak bebas, Grace yang keluar dari pintu berpapasan dengan keluarga yang tengah mengangkut mayat. Untunglah ia kemudian selamat dari tembakan pistol adik ipar yang panik. Grace kemudian bertemu Daniel di ruang biliar. Kakak ipar tak membunuhnya, tapi tak dapat menolongnya. Grace lalu diberinya 10 detik untuk kabur. I'm really sorry about all this. Daniel berseru hingga para keluarga tiba di situ. Dijelaskannya bahwa Grace berhasil kabur. Saat itu, adik ipar yang kehilangan pistol diberi senapan panah yang lagi-lagi ditembakkan tak sengaja ke pembantu.
Grace yang tak tahu arah kemudian sampai di ruang permainan. Diambilnyalah sebuah senapan untuk membela diri. Sementara itu, Alex tiba di ruang kontrol untuk membuka kunci rumah. Sesampainya di dapur, Grace bersembunyi ketika pelayan kebetulan datang. Saat pelayan hendak keluar, ditembakkanlah senapan oleh Grace yang ternyata tak berfungsi. Ia lalu kabur dari pria berpisau itu. Berhasillah Alex membuka kunci dan dirusaknya pula CCTV. Tapi ia kemudian dibuat pingsan oleh sang ayah lalu diangkut keluar. Dalam ketakutan, Grace segera kembali ke lift makanan yang ternyata terisi oleh pembantu yang takut. Pembantu yang berteriak lalu tewas oleh lift yang tak sengaja menutup. Alex yang pingsan kemudian diborgol di ranjang. Keluarga pun bingung karena jika Grace terbunuh, mungkin Alex akan menuntut balas. Karena kehabisan akal, Grace nekat terjun dari lantai 2. Ia berlari keluar lalu bersembunyi saat tampak cahaya senter di kegelapan. Grace yang kabur ke kandang hewan lalu ditemukan oleh keponakan yang bersenter itu. Tak disangka anak itu menembak tangan kirinya. Pukulan lalu dibalaskan hingga anak itu pingsan. Dalam kesakitan, Grace tiba-tiba jatuh ke lubang tempat mayat dibuang. Ia segera memanjat tangga yang rapuh dengan satu tangan. Ketika hampir jatuh, tangan kiri yang meraih pegangan terkena paku hingga tembuslah lukanya itu. Untunglah Grace kuat menarik tubuhnya keluar. Lukanya lalu dibalut walau rasa sakit tak terbendung lagi. Grace yang terus berusaha akhirnya sampai di pintu gerbang. Dikerahkannya tenaga untuk mematahkan palang pagar, lalu didorong tubuhnya keluar sekalipun tersayat besi yang lancip. Segeralah ia menghentikan mobil yang melintas, tapi ia dilewati oleh pengemudi yang takut. Sesaat kemudian mobil keluarga muncul dari dalam dan Grace pun kabur ke hutan di seberang jalan. Berlarilah Grace ke hutan karena pelayan yang bermobil menemukannya. Perlawanan pun ia kerahkan sekalipun kelelahan. Pelayan dicekiknya hingga pingsan, lalu kaburlah Grace dengan mobil itu. Service center segera dikontaknya dari dalam mobil. Tapi operator justru mendapat berita kemalingan hingga dimatikanlah mobil listrik itu dari pusat. Dalam mobil yang mati itu, Grace tersusul oleh Pak Pelayan. Kaca mobil lalu dipecahkan dan ditembakkan peluru bius yang segera melumpuhkan Grace. Namun, obat bius tak cukup kuat melawan tekad Grace untuk bertahan hidup. Pelayan segera ditendangnya sekalipun terikat tali hingga olenglah mobil itu ke dalam hutan. Grace yang belum sempat bernafas lega dikejutkan dengan kedatangan Daniel. Kakak ipar yang dipercayainya itu tak disangka memukulnya hingga pingsan. Di dalam kamar, Alex yang terborgol didatangi ibu yang kemudian bercurhat. Ibu sebenarnya sangat suka dengan Grace. Tapi tradisi keluarga ini sudah harga mati dan Alex harus rela. Alex lantas berkata bahwa ia memilih Grace daripada keluarga yang tak beres ini. Bersiaplah anggota keluarga yang berjubah ungu dalam ritual yang akan dilaksanakan. Sementara itu, Alex berusaha keras mematahkan kayu tempat borgol tersangkut. Grace kemudian terbangun dalam ikatan tali di atas pentagram. Saat itu diputarlah cawan yang berasa pahit ke setiap anggota keluarga. Diucap pula mantra-mantra yang lalu diaminkan dalam bahasa setan. Saat hendak ditumbal, muntadaralah orang-orang di sekeliling Grace. Daniel ternyata mencampur sedikit sianida ke dalam anggur. Grace lalu dilarikannya secepat mungkin. Daniel.
Daniel yang melarikan Grace tersusul oleh istrinya yang bersenjata. Sang suami lantas ditembak oleh istri yang dibutakan game setan. Grace yang marah lantas mengajar kakak ipar itu. Dalam duka, Grace berterima kasih pada Daniel. Tapi ia kemudian terkejar oleh Pak Mertua. Lalu dengan lentera dihantamnya Pak Tua dan dibakarlah tirai rumah itu. Alex yang kemudian terbebas tak kuasa menangis di hadapan Kak Daniel yang berdarah. Ia pun duduk di sisi sang kakak hingga akhir ajalnya. Bertemulah Grace dengan ibu mertua yang meleset tembakan panahnya. Saat berjibaku di lantai, Grace meraih kotak game setan lalu dihantamnya kotak itu ke ibu mertua hingga tewas. Tak disangka, kejadian pedih itu disaksikan oleh Alex. Grace segera mundur dari suami yang bingung harus memihak siapa. Perlahan Alex mendekat, lalu ditangkapnya istri yang belum sehari itu. Pikirannya telah kacau akibat kematian ibu dan kakak. Sekali lagi, dilaksanakanlah ritual yang kini dipimpin Alex. Tusukan pisau ke leher dihindari Grace hingga meleset ke lengannya. Grace lalu berteriak marah dengan pisau yang terhunus dari dagingnya. Sesaat kemudian, Bibi dikejutkan dengan sinar fajar yang telah tiba. Ketakutanlah keluarga itu akan kekalahan mereka. Namun, tidak terjadi apa-apa hingga beberapa saat kemudian, game setan sepertinya mitos belaka. Sekalipun begitu, Bibi yang beriman pada setan bersikeras membunuh Grace. Saat itu hancurlah tubuhnya berkeping-keping. What should we do about her? Semua orang terciprat oleh daging yang pecah itu. Game setan ternyata benar adanya. Satu persatu anggota keluarga disangsi kematian hingga habislah keluarga kafir itu. Alex lalu minta maaf sejadi-jadinya pada sang istri. Dimohonnya untuk memulai segalanya dari awal lagi, tapi Grace yang muak lantas melempar cincin nikah dan habislah Alex oleh hukuman setan. Akhirnya, Grace bernafas lega sekeluarnya dari rumah terkutuk yang terbakar itu. Kalau sudah begini, kita pun bingung mau ngomong apa ke polisi. Tapi Grace tak ambil pusing. Ia duduk santai, lalu menghisap udutnya. Oke sob, itu tadi alur cerita dari film berjudul Ready or Not yang rilis di tahun 2019. Ditunggu uploadan selanjutnya ya sob. Thanks for watching and see ya!